Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Dewi Permatasari, SSTMT dari Prodi Sistem Pembangkit Energi, jurusan Teknik Mekanika dan Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sistem Pembangkit Energi dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Bidang keahlian saya adalah sistem tenaga. Saya menjadi dosen pengampu pada mata kuliah rangkaian listrik 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah tersebut. Mata kuliah rangkaian listrik 1 memiliki kode PE 041102 yang merupakan mata kuliah inti prodi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS dan 2 jam tatap muka dalam seminggu. Capaian pembelajaran yang pertama atau CPL 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 4 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5 mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. CPL 6 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Pada CPL 7, mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains alam, serta prinsip rekayasa di bidang pembangkitan tenaga listrik untuk menyelesaikan masalah rekayasa teknologi pembangkit, khususnya pada sektor penyediaan sumber energi listrik dan konservasi energi listrik. CPL 8, konsep dan prinsip sains alam dapat mengaplikasikan matematika rekayasa untuk mengembangkan teknologi pembangkit. CPL 9, prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, atau komponen konversi energi listrik. Untuk mencapai CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menghitung tegangan dan arus pada rangkaian kompleks dengan menggunakan metode-metode analisis rangkaian serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok dengan tingkat kebenaran 80%. Kemudian untuk sub CPMK yang pertama, mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menghitung tegangan dan arus pada rangkaian resistif dengan menggunakan hukum Ohm, serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok dengan tingkat kebenaran 80%. Kemudian yang kedua, mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menentukan daya dengan rangkaian komponen dasar serta dapat mempresentasikan secara mandiri maupun kelompok. Kemudian, mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menjelaskan alat ukur tegangan dan arus pada rangkaian listrik DC serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok. Pada sub CPMK kedua, mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menjelaskan pengertian dari branches, nodes, dan loops pada rangkaian serta dapat mempresentasikan secara mandiri maupun kelompok.
Mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu mengidentifikasi hukum Kirchhoff, KVL, dan KCL pada rangkaian seri dan paralel serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok. Mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menunjukkan ekivalen dari rangkaian seri, paralel, dan kombinasi seri paralel pada resistansi dan konduktansi serta rangkaian Y delta. Pada sub CPMK ketiga, mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menunjukkan dasar analisis rangkaian pada resistansi dan konduktansi dengan rumus pembagi arus dan pembagi tegangan serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok. Mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menunjukkan dasar analisa rangkaian dengan metode percabangan arus serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok. Sub CPMK keempat, mahasiswa program studi sarjana terapan mampu membedakan metode analisa mesh, analisa loop, dan analisa nodal pada rangkaian multiple loop serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok. Sub CPMK 5, mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu menggunakan metode superposisi pada rangkaian dengan banyak sumber atau multiple source serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok. Sub CPMK 6, mahasiswa program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi mampu membedakan teorema Thevenin dan teorema Norton untuk analisa rangkaian serta dapat mempresentasikannya secara mandiri maupun kelompok. Untuk deskripsi pada mata kuliah rangkaian listrik 1, ini merupakan mata kuliah dasar sehingga pemahamannya sangat diperlukan untuk kelancaran proses belajar mengajar pada mata kuliah rangkaian listrik di semester selanjutnya. Mata kuliah ini membahas tentang komponen-komponen rangkaian listrik dan metode-metode untuk menganalisa rangkaian listrik pada rangkaian DC. Untuk mendukung capaian pembelajaran, materi yang diajarkan pada mata kuliah rangkaian listrik 1 ini antara lain hukum Ohm dan resistansi, hukum Kirchhoff dan kombinasi resistor, dasar analisis rangkaian, rangkaian multiloop, dan teorema Thevenin dan Norton. Kemudian beberapa buku yang digunakan sebagai referensi atau acuan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama Charles J. Munir tahun 2001 dengan judul Electric Circuit Analysis, kemudian William Hyatt pada rangkaian listrik jilid 1 dan William Hyatt jilid 1 edisi ke-6. Mata kuliah rangkaian listrik 1 ini diajarkan dalam 16 pertemuan, yaitu terbagi atas 12 kali tatap muka, 2 kali evaluasi, dan 2 kali topik pengembangan atau kuliah tamu. Di mana UTS dilakukan pada minggu ke-7, UAS dilakukan pada minggu ke-14, sedangkan minggu ke-15 dan 16 adalah topik pengembangan. Kuliah ini dilakukan secara sinkron berupa kuliah tatap muka dengan metode ceramah atau kuliah dan responsi. Di akhir perkuliahan akan diberikan tugas menyelesaikan contoh soal dan membuat resume. Teknik penilaiannya adalah dengan memberikan tugas, menilai tugas, dan memberikan pertanyaan secara lisan pada saat perkuliahan. Untuk bobot penilaian, tugas sebesar 25%, UTS 35%, dan UAS 40%. Berikut ini adalah rekaman video pembelajaran mata kuliah rangkaian listrik 1 untuk pertemuan ketiga yang dilakukan secara sinkron di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini? Sehat? Tetap semangat ya? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya.
Ya baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, silakan. Berdoa tidak pernah akan dicukupkan. Pada hari ini untuk perkuliahan materinya yaitu tentang hukum Kirchhoff dan kombinasi resistor ya. Jadi ini adalah untuk pertemuan ketiga dan keempat. Sub CPMK-nya, nah nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari cabang, kemudian nodes, loop pada rangkaian, kemudian yang kedua mahasiswa mampu mengidentifikasi hukum Kirchhoff KVL. Nah, sebelum kita masuk ke materi rangkaian untuk hukum Kirchhoff, kita perlu tahu dulu pengertian dari titik, cabang, dan loop. Nah, maksud dari titik di sini adalah ini ya, jadi simpul dari percabangan. Ini fokus pada arus yang masuk dan keluar pada percabangan dalam suatu rangkaian. Kemudian untuk cabang, yaitu satu komponen seperti resistor atau sumber yang terhubung di antara dua titik. Jadi ada dua titik. Nah, tengah-tengahnya di sini ada elemen electrical ya. Nah, di situ disebut dengan cabang. Kemudian ada loop. Loop ini merupakan jalur tertutup sederhana pada rangkaian ya. Nah, contohnya seperti apa untuk titik, cabang, dan loop. Nah, di sini ditunjukkan pada rangkaian paralel ya. Yang dimaksud dengan titik, nah itu adalah ini ya, dia di antara satu elemen. Nah, ini contoh soal ya. Mungkin ada yang bisa maju menunjukkan titiknya yang mana aja. Dios? Ya, silakan. Menjawab untuk titiknya ada 6. Ada pun ini anode sama anode karena ada resistor sama pembukaan. Jadi untuk titiknya totalnya cukup banyak. Di mana saja posisinya? 3 ya? Oke, terima kasih Dios. Kemudian untuk loop. Nah, ini ya, karena ini loopnya dipisah gambar rangkaiannya. Jadi loop yang pertama ini terdiri dari sumber tegangan R1 dan R2. Kemudian untuk loop yang kedua ini R2 dan sumber arus. Loop yang ketiga kalau R2-nya ini dilepas. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi jumlah loopnya sebanyak 3. Itu. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu KVL. Nah, KVL ini dia berlaku pada rangkaian seri. Ya, kalau seri berarti arus yang mengalir pada rangkaian ini bagaimana? Sama atau tidak sama? Sama ya? Ya, karena arusnya ini dia tidak masuk di titik percabangan. Jadi dia ngeluping terus, jadi besarnya sama. Sedangkan untuk tegangannya sama atau beda? Beda ya. Jadi nanti tegangan di V1, V2 dan di R itu berbeda. Jadi konsep dari KVL seperti itu ya. Sigma atau jumlah aljabar dari tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0, atau bisa disimpulkan bahwa sigma V sama dengan 0. Nah, kalau dilihat dari sini, dari gambar rangkaian ini didapatkan nilai atau rumus KVL-nya adalah ini arah arusnya searah jarum jam ya. Berarti ini plus V1, kemudian di sini negatif V di R ya, atau R dikalikan I, kemudian masuk di sini, ini jadi minus V2. Nah, seperti ini, sehingga besar I-nya ini sama dengan V1 dikurangi V2 dibagi dengan R.
Ini untuk mencari berapa besar arus yang ada di rangkaian tersebut. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Baik, itu untuk KVL. Nah, penerapan contoh dari KVL itu bisa dilihat dari sini ya. Di sini ada 2 buah resistor 3 ohm dan 1 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt ya, dirangkai seri dengan sumber tegangan 20 volt. Tentukan berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, di sini tahapan pertama kita harus menentukan rumus KVL-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat yang pertama arah arusnya kemana. Nah, kalau pada contoh soal ini arah arusnya dia searah jarum jam ya. Berarti masuk di sini sumber tegangannya ini adalah positif 12 volt ya. Kemudian masuk di sini menjadi negatif 3 dikalikan I itu, kemudian masuk di sini jadi negatif 20, kemudian masuk sini negatif 1 dikalikan I ya. Jadi ini sama dengan 0. Atau tadi sigma V sama dengan 0 ya. Jadi tegangan di sini berapa dikurangi di sini berapa, tegangan di sini berapa dikurangi tegangan di sini berapa gitu ya. Nah, ini kita masukkan semua nilainya sehingga didapatkan ini ruas kiri yang negatif 3I dikurangi 1 kali I sama dengan 20 dikurangi 12 sehingga I-nya didapatkan negatif 2 ampere. Nah, untuk tanda negatif ini menunjukkan apa? Arah arus alirannya berlawanan. Iya, ya, betul ya. Jadi seharusnya arah arus pada rangkaian ini dia berlawanan arah. Gitu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup. Baik. Nah, ini untuk tegangan di V1 dan V2 ya. Ini sama konsepnya, berarti nanti V1 ditambah V2 harusnya sama dengan berapa? V1 ditambah V2. Iya. Jadi sama dengan tegangan input atau sumbernya. Gitu ya. Sehingga dari rangkaian itu didapatkan nilai KVL-nya adalah ini ya. Plus ya 8 volt, kemudian ditambah 4 dikali I, kemudian 2 kali ya sama dengan 0. Ini pindah ruas ya. 4I ditambah 2I sama dengan negatif 18 sehingga I-nya didapatkan min 3 ampere. Nah, kalau I-nya ini sudah didapatkan, maka kita bisa mencari nilai dari V1 dan V2-nya. Nah, V1-nya itu adalah tegangan di 4 ohm, berarti 4 kali, ya arah arusnya kan berlawanan ya, jadi negatif I, jadi di sini adalah sama dengan min 4I atau min 4 dikalikan I-nya adalah min 3, jadi sama dengan 12. Untuk tegangan di V2, nah di sini ya berarti 2 ohm dikalikan arus yang melewati 2 ohm adalah ini 2 dikalikan minus 1 sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 3, jadi sama dengan 6. 12 ditambah 6 ya sudah sesuai ya. Ada pertanyaan untuk hukum Kirchhoff tegangan? Cukup. Baik. Saya lanjutkan untuk yang KCL, arus. Nah, kalau arus, ini pengertiannya adalah jumlah arus yang masuk itu sama dengan yang keluar. Nah, masuk di mana? Masuknya adalah di titik percabangan ini. Jadi, arus yang masuk, kalau dilihat dari gambar ini, yang masuk di titik ini, I berapa? I berapa saja?
Ya, I1 dan I3. Jadi di sini arus yang masuk bisa dituliskan I1 ditambah I3. Kemudian arus yang keluar ya, jadi bisa ditulis I2 ditambah I4. Atau, nah KCL-nya adalah I1 ditambah I3 sama dengan I2 ditambah I4. Bisa dipahami? Udah ya? Nah, kemudian untuk contohnya, ini berapa besar arus yang keluar pada rangkaian ini ya. Jika diketahui di sini ada 2 ampere, 4 ampere ini untuk arus yang masuk dan ada 1 ampere, arus yang keluarnya adalah 10. Berapa arus I-nya ini yang keluar? Nah, tinggal kita tuliskan ya di situ arus yang masuk tadi berapa? 2, 4 ditambah 1 ya. Ini sama dengan arus yang keluar 10 ditambah I. Jadi I-nya sama dengan negatif 3 ampere. Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, berikut ini ada latihan soal. Silakan dicoba terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaannya, kita mencari berapa besar I1 dan I2-nya pada rangkaian tersebut. Gitu. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Iya, gitu. Ya, ini arus yang masuknya berapa ya? Nanti dicari I yang keluarnya, gitu ya. Bisa? Nanti ke depannya pakai kertas saja ya. Ada yang siap? Silakan. Ya nggak apa-apa, pakai itu aja. Jadi tahapannya kita cari terlebih dahulu ya KVL-nya. Kita cari berapa arus yang masuk di titik percabangan di node B ini. Nah, ini didapatkan 5 ampere. Kemudian untuk KCL-nya I1-nya itu adalah masuk di titik A. Nah, ini ya, berarti I1 ditambah 8. 8 itu arus yang masuk di titik A. Kemudian dikurangi I ya, karena ini keluar dari titik A. Ini pada node A. Jadi I1-nya sebesar 3 ampere. Ini sama ya. I1-nya ketemu 3 ampere. Kemudian untuk yang di node B-nya ini I dikurangi dengan min 8 dikurangi dengan I2. Jadi hasilnya ketemu I2-nya adalah sebesar min 3 ampere ya. Ini sama. Baik, ada pertanyaan? Cukup. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Cukup ya untuk tugas minggu depan. Silahkan nanti membuat resume apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan ditulis kembali menggunakan tulis tangan di kertas double folio. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Gitu. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, kita tutup lagi dengan doa. Silakan Mas Muslih untuk memimpin doa ya. Ya, baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.